Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sempat duduk belajar. Meskipun hanya sebentar, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Para santri dan hadirin yang dimuliakan Allah, para santri dan hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan hidup ini sebenarnya sering membuat capek, bukan karena beratnya beban, tapi karena bingung cara menyikapinya. Ada masalah sedikit galau, ada ujian kecil panik, padahal seringkali bukan masalahnya yang besar, tapi ilmu kita yang kurang untuk memahami keadaan. Maka dalam kesempatan ini, mari kita bicara pelan-pelan tentang ilmu. Bukan untuk menyombongkan kepandaian, tapi agar hidup kita lebih tenang. Para santri sekalian, hidup ilmu itu sering disalahpahami. Banyak orang mengira ilmu itu yang penting hafal banyak kitab, bisa bicara dari panjang, bisa debat kemana-mana. Padahal ilmu yang paling utama itu bukan yang membuat kita menang berdebat, tapi yang membuat kita tunduk kepada Allah. Maka dalam Al-Quran Allah tidak bilang yang paling mulia itu yang paling banyak hafalannya, tapi Allah berfirman sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya apa? Ilmu itu menerima rasa takut, bukan rasa sombong. Kalau ada orang yang ilmunya nambah tapi akhlaknya semakin keras, gampang merendahkan orang lain, berarti ilmunya belum masuk ke hati, baru di kepala. Santri-santri sekalian, coba jujur pada diri sendiri. Kenapa orang gampang suuzon kepada Allah? Kenapa sedikit-sedikit merasa Allah itu tidak adil? Biasanya karena kurangnya ilmu tentang siapa Allah itu. Orang yang punya ilmu tahu bahwa Allah itu maha bijaksana. Jadi kalau diuji dia tidak langsung protes. Dia mikir dulu, oh mungkin ini cara Allah mendidik saya. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu diuji sedikit saja sudah bilang, kenapa hidup saya begini terus? Padahal kalau kita paham ilmu, kita tahu bahwa tidak semua yang enak itu baik dan tidak semua yang berat itu buruk. Anak bisa belajar itu capek, tapi justru itu yang menyelamatkan masa depannya. Begitu juga Allah mendidik hambanya. Para santri yang insya Allah dirahmati Allah, ilmu itu tidak bisa dipisahkan dari adab. Kalau ada ilmu tapi tidak melahirkan adab, itu seperti pisau tajam di tangan anak kecil, bahaya. Makanya ulama dulu itu belajar adab sebelum belajar kitab. Mereka khawatir ilmunya malah jadi alat untuk menyakiti orang lain. Orang yang benar-benar berilmu biasanya akan lebih berhati-hati dalam bicara, lebih banyak diamnya karena dia tahu lisannya akan diminta pertanggungjawaban. Orang yang benar-benar berilmu, kalau kita merasa paling benar, paling paham lalu mudah menyalahkan orang lain, boleh jadi itu tandanya kita belum benar-benar berilmu. Para santri dan hadirin yang dimuliakan Allah, ilmu itu nilainya sangat tergantungnya. Kalau ilmunya untuk pamer, untuk merasa lebih hebat dari orang lain, capeknya dapat, pahalanya belum tentu. Tapi kalau ilmunya diniatkan untuk mendekat kepada Allah, meskipun ilmunya sederhana, itu sudah luar biasa. Santri yang belajar dengan niat agar sholat yang lebih khusyuk, Allah yang lebih baik, lebih sabar kepada orang tua dan guru, itu ilmunya insya Allah barokah. Tidak harus sama menjadi kiai besar, yang penting ilmunya membuat hidupnya lebih taat dan lebih rendah hati. Para santri dan hadirin yang dirahmati Allah, mari kita luruskan kembali niat kita dalam menuntut ilmu. Jangan kejar gengsinya, jangan kejar ujiannya, tapi kejarlah ridha Allah. Ilmu itu bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk menyelamatkan diri. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menenangkan hati, ilmu yang menuntut langkah, dan ilmu yang menolong kita di hadapannya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassalamualaikum
Salajengna Neng Ismayanti Nur Sifa.